Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Komen, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus makin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. Perubahan yang digagas Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS masih menemui ganjalan. Koalisi yang tak kunjung deklarasi itu masih belum menemui kesepakatan siapa sosok bakal calon wakil presiden yang akan diusung untuk mendampingi mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Bahkan tanggal deklarasi pun tak kunjung ditetapkan, meski sudah disodorkan Nasdem untuk deklarasi pada Hari Pahlawan. Apakah ini tanda-tanda koalisi perubahan akan bubar di tengah jalan? Bukan main-main, belakangan berhembus kabar operasi dijalankan untuk menarik salah satu anggota partai koalisi bergabung di kekuasaan. Koalisi perubahan Anies Baswedan terancam bubar jalan. Meski sudah mengantongi nama mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebagai calon presiden, Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera tidak kunjung mendeklarasikan koalisi yang digadang-gadang disebut koalisi perubahan. Padahal Nasdem sudah menyodorkan deklarasi koalisi dilakukan pada 10 November 2022 yang bertepatan dengan Hari Pahlawan. Namun tampaknya usulan itu belum disetujui PKS karena harus menunggu keputusan Majelis Syuro PKS terlebih dahulu. Selain itu, ada ganjalan lain dalam koalisi perubahan yang belum disepakati ketiganya. Nama calon wakil presiden yang diusung juga belum menemukan kesepakatan. Demokrat mengusulkan ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono atau yang akrab disapa AHY untuk mendampingi Anies Baswedan. Bahkan AHY menyatakan kesiapan apapun peran dalam koalisi yang akan diberikan, termasuk sebagai calon wakil presiden. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, pun tidak masalah nama AHY masuk dalam nominasi calon wakil presiden. Usai makan siang bersama AHY di restoran kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat Rabu lalu, Surya menyerahkan keputusan cawapres di tangan Anies Baswedan. Tapi konfigurasi kemenangan katanya dengan Mas AHY, berarti gimana? Bisa saja, tapi itulah yang barangkali harus dibatalkan juga kan. Mas AHY menurut Pak Paloh masuk kriteria yang disebutkan Pak Anies? Apanya? Masuk kriteria yang disebutkan oleh Pak Anies? Nah, yang bisa jawabnya Pak Anies. Oke, tadi Pak Paloh bagaimana pandangannya? Ya, udah serahkan pada Pak Anies. Tapi kalau Pak Paloh bersedia, kalau saya orang tua ini apa yang semuanya baik-baik pasti saya restuin. Sementara itu, PKS juga punya jagoannya sendiri yang disodorkan sebagai cawapres. Nama Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heriawan yang diusulkan koalisi. Keputusan itu didasarkan pada musyawarah Majelis Syuro. Aher, mantan Gubernur Jawa Barat itu biasa disapa, diagendakan bertemu Anies Baswedan pada Minggu 30 Oktober 2022. Pertemuan dilakukan dalam acara yang digelar DPP PKS dan keduanya juga hadir sebagai pembicara di acara tersebut. Melihat Demokrat dan PKS yang sama-sama menyodorkan nama pendamping Anies, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menyebut ketiga partai poros perubahan itu dalam posisi saling mengunci dan saling membutuhkan. Apalagi dengan modal perolehan kursi yang tidak jauh beda, Demokrat dan PKS sama-sama merasa berhak untuk mengusulkan jagoannya. Jika semua partai ngotot dengan usulannya masing-masing, bukan tidak mungkin rencana koalisi bisa bubar jalan. Di tengah ganjalan pembahasan di poros perubahan, muncul rumor tak sedap yang menerpa koalisi yang belum deklarasi itu. Dalam cuitannya, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, menanggapi kabar PKS ditawari 2 menteri untuk gagalkan rencana koalisi yang mengusung capres Anies Baswedan. Ada salah satu pengusaha batubara yang sudah ditugaskan memberikan dana besar agar PKS menarik dukungan. Sontak saja, juru bicara PKS, Muhammad Khalid, membantah keras. Khalid mengatakan kabar itu hoaks dan fitnah. Tegaskan, keputusan Majelis Syuro yang menyatakan PKS tetap berada di luar pemerintahan hingga 2024 mendatang. Hingga saat ini, kata Khalid, PKS sedang intens membangun komunikasi di tim kecil untuk menuntaskan poros perubahan bersama Nasdem dan Demokrat. Lantas, Nasdem, Demokrat, dan PKS bisa melewati ganjalan-ganjalan tersebut atau malah tak kunjung deklarasi dan justru bubar di tengah jalan?
Segmen Electionpedia, kita akan menganalisis bagaimana hasil survei tentang elektabilitas Capres dan juga Cawapres di Pilpres 2024 dari 3 lembaga survei. Kita akan lihat di sini elektabilitas Capres versi lembaga survei dari Parameter Politik Indonesia. 5 teratas ya, periode surveinya 5 sampai 14 Oktober. Berarti ini fresh from the oven. Silakan. Ya, kita melakukan survei itu pada bulan Oktober kemarin, persis beberapa hari setelah Anies mendeklarasikan diri sebagai kandidat Capres diusung oleh Nasdem. Dari temuan yang menarik ini sebenarnya adalah ketika jarak dengan Prabowo Subianto antara Anies Baswedan semakin mepet. Dulu kan rentangnya di kisaran angka sekitar 7%. Ini menjelaskan bahwa deklarasi seseorang ketika dia ingin maju di 2024 itu berdampak secara signifikan. Terutama Anies yang tidak punya partai diusung oleh Nasdem, ketika deklarasi ada respon positif. Terutama mereka yang selama ini belum menentukan pilihan politik, secara perlahan itu sudah mulai bergerak ke Anies. Nah, kita juga tidak pernah tahu Ganjar misalnya nanti kalau deklarasi apakah elektabilitasnya naik atau justru sebaliknya. Ini tentu akan diuji nanti kalau ada deklarasi-deklarasi lanjutan. Jadi setelah Anies Baswedan mendeklarasikan ataupun dideklarasikan oleh Partai Nasdem, ini angka elektoralnya naik dan semakin mendekati ataupun menempel Prabowo Subianto. Jadi bedanya hanya sekitar 1%-an. Kurang lebih berarti sekitar berapa kenaikannya nih kalau dari survei PPE yang sebelumnya? Sebelum dideklarasikan dengan setelah dideklarasikan, berapa kenaikan elektoralnya? Itu 5%. Kalau dilihat survei kita yang kita rilis secara terbuka pada bulan Juli lalu, sampai saat ini Anies itu kisaran naiknya di kisaran angka sekitar 3%. Setelah deklarasi Nasdem naiknya 3%. Betul, 3% itu suara yang cukup signifikan karena banyak orang, banyak tokoh yang sebenarnya sudah lama mendeklarasikan diri ingin maju, elektabilitasnya masih 0,0 sekian persen. Itu yang terjadi pada elit-elit partai dalam beberapa simulasi, misalnya 14 nama dan 10 nama. Nah, data ini sebenarnya tetap mengkonfirmasi bahwa Ganjar teratas, kemudian Prabowo Subianto, kemudian Anies itu sebagai orang yang selalu masuk dalam top 3. Cuman bedanya saat ini adalah misalnya Anies relatif naik, mendekati Prabowo Subianto, dan Ganjar juga naik meski tidak terlampau sesignifikan Anies, karena tidak ada momentum deklarasi politik itu. Nah, beda ceritanya mungkin nanti, kalau kemudian Ganjar misalnya dapat tiket partai, kemudian mendeklarasikan diri. Nanti akan kita uji sejauh mana tingkat kenaikan elektabilitasnya itu. Ini setelah Prabowo Subianto deklarasi menjadi Capres bersama dengan PKB, meskipun belum pasti ya, tapi Gerindra sudah mendeklarasikan Prabowo Subianto, angkanya tidak mengalami kenaikan. Beda dengan Anies Baswedan. Ini yang saya kira bahwa Prabowo Subianto itu tidak ada yang something surprise. Jadi mendengar Prabowo Subianto deklarasi Capres, ini yang kesekian kalinya. Jadi publik itu tidak terlampau menganggap ini suatu hal yang luar biasa, yang membuat pemilih itu menganggap sebagai pilihan yang kemudian ramai. Bahkan kalau kita mendengar pembicaraan kita di survei ataupun di media dan media sosial, sekarang saat ini membicarakan seakan-akan head to head di 2024 itu antara Ganjar dengan Anies Baswedan. Jadi Prabowo Subianto itu relatif cenderung tidak terlampau dihitung dalam kontes politik elektoral di 2024 karena sudah dianggap terlampau sering. Karena terlalu sering mendeklarasikan dan ikut dalam kontestasi, jadi tidak ada elemen of surprise. Makanya angkanya segitu-segitu saja meskipun sudah termasuk misalnya nama AHY. Kita dengar AHY sejak 2017 itu selalu diproyeksikan sebagai kandidat Capres. Ataupun misalnya kalau kita mendengar Muhaimin Iskandar, Pak Erlangga Hartarto ataupun Mbak Puan misalnya, sejak lama dideklarasikan sebagai kandidat yang ingin maju. Kalaupun toh ada deklarasi, rasa-rasanya respon publik tidak sehebah misalnya kemudian melihat Anies ataupun Ganjar Pranowo. Orang yang dianggap tidak terlampau dekat dengan partai politik. Ini elektabilitas calon presiden di mana Anies Baswedan mengalami peningkatan elektoral sekitar 3% setelah mendeklarasikan diri sebagai Capres ataupun didukung oleh baru Partai Nasdem. Nah, bagaimana dengan elektabilitas calon wakil presiden? Karena kalau melihat dari elektoral 3 tokoh ini, Ganjar, Prabowo, dan juga Anies, angkanya ini stagnan saja, nggak begitu banyak kenaikannya, Mas. Sehingga kalau menurut Mas Adi, apakah betul bahwa kartu cawapres ini hidup? Kartu cawapres hidup nggak, Mas? Kita lihat slide berikutnya. Elektabilitas calon wakil presiden, versinya PPI juga, Parameter Politik Indonesia. Kartu cawapres hidup nggak, Mas? Ketika capres-capresnya itu angkanya tidak menembus sampai 40-50%. Iya, kalau melihat data-data statistik, misalnya Ganjar Pranowo hanya 31%, Prabowo Subianto 21%, kemudian Anies 20% dan yang lain di bawah 10%, itu menunjukkan bahwa posisi cawapres adalah kunci 2024 yang akan datang. Salah pilih cawapres itu akan menjadi kiamat sehari di tanggal 14 Februari 2004. Itulah yang saya kira bahwa kenapa belakangan ini justru yang ramai yang menjadi pembicaraan dan dinamika politiknya pada level cawapres, termasuk misalnya koalisi PKS, Demokrat dan Nasdem, itu yang ramai soal siapa cawapres yang bisa mendampingi Anies, bukan lagi siapa capresnya. Rasa-rasanya kalau capres itu udah dikunci oleh top 3 yang kemudian ada Ganjar, ada Prabowo dan ada Sandi itu. Oke, untuk cawapresnya siapa yang paling tinggi ini, silakan, Mas. Nah, kalau dilihat dari per bulan Oktober yang kita lakukan di bulan ini, di awal-awal itu Sandi kemudian rebound. Dia kan waktu bulan Juli agak sedikit menurun karena tidak ada momentum politik yang kemudian membuat Sandi naik. Di bulan
Oktober ini Sandi kembali naik, kemudian disusul Ganjar. Ada Ridwan Kamil yang bulan Juli itu sebenarnya cukup kuat, dia melampaui nama-nama yang lain. Di bulan Oktober ini momentum Ridwan Kamil disalip lagi oleh Sandiaga Uno. Kemudian ada AHY, ada Anies dan seterusnya dan seterusnya. Kalau melihat rata-rata ini, nama Ganjar misalnya ataupun nama Anies itu bukan hanya fashionnya soal capres, tapi juga dinominasikan oleh publik sebagai orang yang juga layak untuk di nomor 2. Artinya tiket capres kalau tidak dapat, maka orang masih seperti bisa lah Anies kartunya hidup ataupun, untuk menjadi cawapres. Ini tentu tidak terlepas dari elektabilitas yang mereka punya saat ini cukup signifikan, Rifana. Ini menarik sekali bahwa Muhaimin Iskandar di 1,3, tapi Ketua Umum Golkar nggak ada ya, tapi Puan Maharani di angka 2,1, Erick Thohir cukup tinggi 2,4. Jadi kalau kita bisa lihat di sini elektabilitas calon wakil presiden minus Ganjar Pranowo, Anies dan juga Prabowo, berarti Sandi, kemudian RK, Ridwan Kamil, AHY, Erick Thohir, Puan, Andika dan juga Muhaimin. Itu yang masuk mungkin top 5-nya ya Mas ya, versi PPI ya, betul. Calon wakil presiden. Kenapa misalnya tidak ada nama Pak Erlangga Hartarto? Karena sejak awal Pak Erlangga itu mendeklarasikan dia sebagai capres. Dan itu harga mati. Jadi publik tidak mengkonfirmasi Pak Erlangga itu jadi orang nomor 2. Nah, di antara data-data ini sebenarnya yang selalu berulang-ulang masuk cawapres favorit itu ya Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, kemudian ada AHY, ada Erick Thohir, ada Puan Andika Perkasa. Puan bisa mereplika dua hal itu. Dia bisa capres dan juga cawapres. Karena posisinya sebagai orang penting di PDIP. Baik, kita lihat survei yang lain. Ini elektabilitas cawapres tadi versi PPI, tapi ada juga elektabilitas cawapres versinya Litbang Kompas. Ini kita bandingkan ya Mas ya, sumbernya Mas Adi dengan sumbernya Litbang Kompas. Agak mirip juga ya, Ridwan Kamil tapi nomor 1 dia 11,5, kemudian Sandi 10,6. Jadi memang tipis sekali antara Ridwan Kamil dengan Sandi. AHY juga di 6,6. Berikutnya kita lihat versi Populi. Populi juga merilis survei mirip sekali, Ridwan Kamil 17,1, kemudian Sandi 15,8, AHY cukup tinggi di Populi 12,3. Artinya memang yang menjadi calon wakil presiden ataupun tokoh yang memiliki elektoral cukup tinggi menjadi cawapres adalah nama-nama seperti Ridwan Kamil, Sandiaga Uno dan juga Agus Harimurti Yudhoyono. Hanya di top 3 itu saja ya Mas ya? Ya, saya kira persis. Jadi survei misalnya Populi, teman-teman Kompas dan Parameter itu rentang waktunya kan nggak terlampau berjauhan. Kita ini baru Oktober ini melakukan survei Rifana. Kalau nggak keliru Kompas bulan sebelumnya dan Populi juga bulan sebelumnya. Jadi kalau bulan depan disurvei lagi mungkin angka-angkanya agak berubah. Tergantung momentum politik yang dilakukan oleh orang yang dinilai punya desain soal siapa yang kira-kira akan menjadi cawapres. Jadi memang nama-namanya nggak jauh-jauh dari ini. Ada Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, ada AHY gitu ya. Ya di bawah itu mungkin ada Erick Thohir, ada Hovifah dan seterusnya dan seterusnya. Baik, kita tunggu nanti siapa yang akan dipilih oleh tokoh-tokoh menjadi cawapres. Tapi hari ini topiknya adalah kartu cawapresnya untuk pendamping Anies Baswedan. Siapa? Karena PKS mengusulkan nama lain, kemudian Demokrat juga mengusulkan nama lain. Ini belum ketemu titiknya yang disepakati oleh Nasdem, Demokrat dan juga PKS dan juga disepakati oleh Anies Baswedan menjadi calon wakil presidennya ataupun pendampingnya. Nanti kita akan bahas dengan para narasumber yang rencana koalisi Partai Nasdem, Demokrat dan PKS untuk mengusung Anies Baswedan pada Pilpres 2024 tampaknya belum mencapai titik temu. Ketiga partai tak kunjung mengucap kata sepakat dan masih berkutat pada posisi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Belum lagi ancaman dan godaan politik yang datang silih berganti agar Nasdem, Demokrat dan PKS gagal berkoalisi. Apakah langkah koalisi perubahan Anies Baswedan akan solid atau justru terancam bubar jalan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.